Kelihatan cantik di YouTube itu harus ada perjuangan yang perih banget. Oke guys, jadi memang nih rambut aku itu out-outan. Karena temen aku ikutin aku yuk, get ready sampai bisa kayak gini dalam waktu kurang dari sejam. Prancis itu kalau nyalon itu nggak kayak di Indonesia, dalam artian harus bikin jadwal dulu lalo lelele. Belum lagi keuangan di sini itu kan kalau ngecat rambut itu ya mahal gitu loh. Nah jadi biasanya sebulan sekali kalau aku nggak capek gitu ya, dan juga ini kan lagi banyak ketombe nih, ini aku real-realan aja ya. Kalau pergantian cuaca gitu kulit kepala aku biasanya agak-agak kagetan, dalam artian biasanya panas kok dingin, terus mulai kering nih, kering kerontang. Jadi hari ini kita akan touch up banyak hal yang harus kita kerjakan. Oke. Contohnya nih, rambut aku udah mirip kayak Hagrid belum? Kalau kita belum sekaya artis-artis lainnya yang duitnya itu tidak berseri, memang kecantikan itu biasanya lebih menyakitkan. Kalian bisa lihat warnanya itu sudah tidak sama rata dan sudah out-outan. Tapi aku belum ikhlas untuk bayar, ini juga kuning sendiri. Aku belum ikhlas untuk bayar 200 euro atau 4 juta atau 3 juta nggak tahu untuk ngewarnain rambut. Jadi kita akan ngecat warna sendiri. Saya bukan ngecat sih, lebih kayak hair gloss. Jadi di Prancis itu ada namanya toko professional coiffeur, itu kayak buat produk-produk semuanya untuk masalah rambut-rambutan. Nah jadi itu ada dua merek untuk yang aku suka untuk mewarnain rambut. Ada namanya ini, jadi dia bukan untuk mewarnain, tapi dia lebih untuk memberikan layer warna gitu. Dan biasanya dia bisa stay di kita sampai 5 kali cuci atau 7 kali. Kita pakai sampo-nya dulu. Nah, pakai sarung tangan dulu. Wah, tapi kalau aku biasanya aku simpen lagi, nanti aku simpen sampai 3 kali pakai. Karena kalau kalian tinggal di Eropa, kalian harus belajar mendaur ulang semuanya. Kalau kamu mau suami istrimu cantik, biayailah kebutuhan kecantikan ini ya enggak. Aduh, jadi keset. Jadi pertama itu adalah kita basahin dulu rambutnya. Jadi aku basahin dulu ya. Ya, ini udah basah. Lalu kita pakaikan samponya. Samponya tadi mana? Samponya tadi di mana? Nah, ini tuh sebenarnya agak berantakan ya. Warnanya tuh bener-bener pigmented banget tuh, merah, seperti darah. Ini boleh juga nih buat Halloweenan. Kita taruh, kita tambahin, cantik banget kalau kalian bisa lihat. Nah, cuman gak enaknya kalau pakai warna merah ini, kalian jangan tidur di spray warna putih dan jangan pakai kemeja putih dulu, karena nanti berdarah-darah dikirain orang. Dan kalau bisa jangan ke pantai dulu, karena kalau kalian loncat ke pantai, airnya langsung berubah jadi merah. Nah, ini agak susah sih. Ih, berdarah. Semua dilakuin. Nah, sebenarnya untuk sampo ini nggak terlalu yang tahap pentingnya. Yang tahap pentingnya nanti yang pigmentation after this gitu. Jadi ini cuman untuk kayak untuk ngebuka pori-pori rambutnya dulu. Ya intinya sebenarnya ini nggak akan fun kalau kalian nggak suka pampering dari kalian sih. Kalau aku sendiri suka. Nah sekarang kita wash pakai air dingin ya guys. Produk untuk mewarnainya. Nah balik lagi, ini tuh prosesnya lebih lama, jadi sekitar 20 menit. Nah tapi ini kita bisa lihat dia udah berubah warna. Baru nah ini kita tambahin di akar. Sebenarnya yang membuat kita cantik ya jati diri kita. Karena aku sendiri ngeliat teman-teman aku tuh, aku masih jadi pelajar di Hong Kong gitu. Banyak teman-teman aku yang literally bajunya Prada, Gucci, terus yang sekolahnya fancy, yang misalnya mukanya menurut aku cantik banget gitu, mata biru kayak boneka Barbie gitu lah. Tapi dia kayak masih merasa insecure, terus dia kalau sama laki-laki menerima aja kalau diperlakukan buruk. Aku sejak itu berpikir kayak, ternyata gue sama ini biasa aja kalau dipikir-pikir gitu ya, tapi kok gue pede mampus gitu. Gue selalu merasa gue paling cantik sejagat raya gitu. Ya sebenarnya jangan jadi narsistik juga ya. Maksudnya jangan juga jadi orang deh dulu gitu. Tapi maksudnya yang membuat sesuatu itu harganya mahal, ya diri sendiri. Kalian misalnya taruh, katakanlah ya, batik tulis yang mahal banget. Kalian taruh di pasar loak di Prancis, orang nggak akan ada yang tahu gitu. Karena orang nggak ngerti. Nah tapi kalau misalnya ada orang literally yang
kelihatan spesialis, terus dia yang ngejual dan menjelaskan ke orang-orang di Perancis gitu kayak, oh ini harganya mahal karena gini. Jadi orang bisa dan akan beli dengan harga mahal itu. Ngerti gak sih? Jadi kayak misalnya perempuan itu sama kayak batik di story itu. Bagaimanapun kita, itu balik lagi bagaimana orang bisa melihat nilai itu tergantung dari pembawaan masing-masing. Misalnya, aku lihat foto-foto aku waktu aku masih sama mantan di Australia, literally gak tahu gaya, gak ngerti cara pakai baju itu stripes di atas, bawa polkadot, pokoknya gak jelas. Terus galauan orangnya, gak jelas. Tapi aku inget di titik itu ketika mantanku itu semerawut sama aku kayak gak jelas. Aku bilang sama dia, oh ya sorry, gue terlalu cantik buat lo sakitin. Dan itu kayak membuat aku kayak, oh iya ya, ternyata memang perempuan itu banyak loh yang ternyata cantik tapi nggak pede gitu. Nah aku kebalikan. Nah sambil nunggu prosesnya kita taruh hair mask. Kalau kalian memang lagi kesulitan sama uang dan kalian mulai merasa malas untuk merawat diri sendiri, sesimpel kita misalnya nih jalan kaki di taman yang gratisan, atau misalnya sesimpel kayak kalian berjemur aja di matahari untuk dapetin vitamin D yang akhirnya membuat kita nggak depresi, atau sesimpel ya kalian makannya jangan yang berlemak-lemak, bolehlah nasi padang seminggu sekali, tapi jangan 3 hari dalam 1 hari gitu loh nasi padang terus coba mikirnya gini, kalau kalian apalagi nih males self care karena alasannya adalah lagi galau, kita pakai hair cap dulu ya, bentar. Halah, sekarang sapu tangannya dibuka baru putus gitu. Terus kayak mikirnya, oh gue mah males lah mempercantik diri, toh dia nggak cinta sama gue, toh dia dini no. Ini sayang, aku inget temenku namanya Tania, temen SMA aku. Aku dulu tuh kayak cinlok banget gitu lah sama temen SMA aku, nggak jelas. Dia bilang sama aku, Nancy lu jangan sedih. Kenapa lo membiarkan orang yang literally lu baru suka sekarang, lu merasa kayak oke lah itu cinta mati lo, itu cinta apa-apaan lo gitu lah ya. Namanya cinta monyet. Tapi sebenarnya ada orang yang udah lebih lama lo cintai, yaitu diri lo sendiri. Lu udah kasih makan dia, lo udah mandiin dia, lo udah rawat dia. Masa iya sih lo meninggalkan dia demi orang yang baru lo suka? Siapapun itu, even orang tua, even keluarga, kalau mereka membuat lo memilih cintai diri lo atau cintai diri mereka, ya cintai diri lo, karena at the end of the day kamu akan sama dirimu sendiri gitu. Tapi of course sopan santun, harus baik, jangan jadi brengki juga. Nah tahap kedua, sebenarnya aku tidak terlalu suka namanya nge-shave mukaku, tapi karena memang aku tuh perlu banget pakai foundation sejak kejadian ini, dan aku belum di tahap yang aku menerima mukaku dengan bekas luka ini gitu ya. Tapi aku terus gitu membilang dalam kaca kalau pagi-pagi kayak, Nancy kamu cantik, kamu wow. Kayak semenjak kejadian operasi yang aku jatuh tahun lalu gitu kan, pokoknya panjang ceritanya. Mataku itu soak. Ini fotonya aku masukin. Nah terus intinya aku perlu operasi nanala, dan terus bagian dari mata yang kayak irigasi sistem kelenjar air mataku itu hilang atau pecah, nggak ngerti lah. Jadi mataku tuh selalu berair. Nah terus itu literally 1 minggu sebelum aku pulang ke Indonesia, balik ke Prancis. Dan ini kejadiannya di Jakarta. Jadi aku literally pulang naik pesawat seminggu setelah operasi, dan terus kayak semuanya kebuka gitu kan. Nah terus aku nyampe Prancis ketemu suamiku, aku merasa nggak percaya diri. Mukaku nggak akan sama lagi kayak dulu. Even sekarang ini sudah lumayan berkat dokter di sini yang bener-bener bagus dan sangat profesional. Tapi aku masih di titik, aku sudah jauh lebih baik proses menerima diriku yang baru sekarang. Aku belum di titik yang percaya dirinya 100% kayak dulu. Jadi balik lagi, percaya diri itu proses. Aku sangat paham walaupun aku belum pernah melahirkan, kayak kakak iparku yang bilang kayak dia nggak percaya diri, kehilangan jati diri. Aku melihat lagi tuh kepercayaan diri ketika kita dewasa itu banyak yang menyepelekan. Itu jauh lebih kompleks, ngerti nggak? Maksud aku kompleks adalah kalian nggak percaya dirinya itu dalam hati gitu. Kalian coba tutupin pakai makeup, kalian coba tutupin pakai baju yang bagus,
kalian coba misalnya pakai foto animasi apa gitu instead of foto muka sendiri. Menurut aku itu hal-hal yang kalian tidak bicarakan gitu. Waktu kalian kecil kan, kalau waktu kita kecil kan kita yang kayak oh aku nggak pede, kita omongin gitu. Nah kalau kita sudah dewasa itu menjadi hal yang kayak ya udahlah. Nah tapi aku belak-belakan aja, aku jujur aku belum 100% confident lagi sejak kejadian yang terjadi di mukaku ini. Kalau kalian misalnya lebih percaya diri misalnya baju yang tertutup ya udah nggak usah dibicarain, nggak usah dikomenin. Oke? Sekarang kita bakalan pakai masker, kita pakai Aven. Saya di sampai mana ngomong itu? Oh iya, kita intinya di Indonesia itu menurut aku ya nggak harus ekstrim kayak di Prancis, karena aku kadang-kadang juga nggak terima dengan gaya hidup di sini. Gitu. Tapi aku belajar dari orang Prancis adalah mereka itu nggak ngurusin orang, dalam artian bukannya tidak peduli. Aku jujur sangat terinspirasi dengan kepedulian antara orang Indonesia ke orang Indonesia. Bagaimana tetangga-tetangga itu merhatiin gitu kan. Akhirnya kalau ada yang berubah langsung diberitain gitu kan. Bercanda. Tapi maksud aku bagaimana orang Indonesia itu kalau misalnya kayak tetangga bilang gue nitip anak ya udah nggak apa-apa gitu. Atau misalnya gue titip kunci rumah gue ya kayak gitu. Aku inget dulu mamaku kayak gitu sama tetangga. Aku inget banget. Orang Prancis tuh nggak kayak gitu. Tapi nggak terlalu bagus, aku nggak terlalu suka sih, kayak terlalu bodoh amat. Tapi enaknya adalah kalau misalnya kamu mau mengekspresikan dirimu bagaimanapun itu, ya udah gitu diri masing-masing. Kayak kamu literally bisa pakai baju nih, teteknya kebuka setengah atau seperempat atau sepertiga gitu kan, atau bahkan kayak pantatmu kemana-mana gitu kan. Orang yang nggak akan bilang apa-apa. Mungkin orang bisa beropini nanti di rumah masing-masing, tapi di depan kamu, setahu kamu yang nggak ada apa-apa, ngerti nggak? Nah itu gitu. Jadi aku kemarin terakhir kali ke Indonesia, aku melihat kayak lama-lama cewek di Jakarta sama semua ya bentukannya by the way. Nah gimana tuh orang-orang yang nggak bisa ngikutin kayak ke salon setiap blow dry, blow out setiap mau keluar, atau misalnya nggak bisa ikutin gaya hidup kayak Gojek, GoFood gitu kan, atau misalnya nggak bisa ngikutin gaya hidup kuku harus selalu on. Ini aja aku kuku on itu selalu pakai fake nails gitu, bukan ke salon gitu kan. Atau misalnya kayak harus pakai skincare dari dokter, belum lagi yuk kita pakai La Roche-Posay. Padahal nggak perlu, La Roche-Posay itu nggak perlu sayang. Maksudku kalau di Prancis karena itu adalah lumayan merek yang sangat efisien dengan harga dan dengan kemampuan daya beli gitu. Nah kalau kalian di Indonesia dengan katakan UMR kalian berapa tuh, 3,5 juta gitu, terus kalian mau beli skincare yang 500.000, 300.000, kecuali kalau kulit kalian memang mampunya, memang bisanya itu ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kulit kalian bagus-bagus aja kagak usah ngapain demi influencer gitu kan, merasa perlu hal yang nggak perlu diperluin tuh ngapain. Kalau rambutku ini sanggup pakai Sunsilk yang warna kuning yang pakai telur itu, atau nggak Lifebuoy yang warna hijau kayak sampo papaku, aku beli sampunya Lifebuoy lah. Ngapain aku beli Redken nih. Redken kan emang rambut aku sayang. Rambut aku yang kalau dipakein Lifebuoy dia cerai berai, tau nggak, kayak divorce langsung. Makanya sayang, selalu prioritaskan dirimu. Balik lagi kalau kalian misalnya sudah kerja sebulan nonstop, atau misalnya kalian udah ngurusin anak seharian gitu kan, ya udah nih kasih nih anak ke suami. Kalau dia komplain bilang ini anak terjadi bukan hanya karena gue, tapi lu juga ya beb ya. Titip ya nih anak, sejam aja gue mau tidur, atau sejam aja gue mau skincarean. Intinya aku tuh kangen banget punya temen cerita ngobrol gitu di Prancis. Karena temen aku pada jauh-jauh, ada namanya Kak Rachel, dia punya channel Bonbon Blanc. Ada juga namanya Coraline, dia di rumah terus sih, tapi maksudnya dengan cuaca di Prancis yang lagi kayak gini, aku nggak bisa keluar. Self care itu ya harus mahal. Lihat nih, nanti tapi aku di ujung-ujung di ending lihat aja nanti. Aku terasa seperti bayi yang baru lahir di dalam peradaban ini. Oke, aku sudah pakai baju, udah rapi gitu kan. Nah, oke, sekarang kita bakalan reveal warna rambut ini. Rambut aku itu keriting aslinya, FYI. Jadi kita bakalan dryer, baru kita sisir. Nah,
Saran aku adalah sisir itu kalau rambutmu kusut seperti aku itu dari bawah, supaya dia nggak terlalu menyakitkan gitu. Kasihan rambutku ini memang. Makasih ya rambut, kamu sudah bertahan dengan semua kegalauan aku zaman aku SMA aku nggak galau sih. Zaman aku kuliah pernah warnanya kuning, pernah warnanya merah darah, pernah semuanya, dan kamu bertahan, nggak kayak rambut suamiku yang mengkhianati dia. Nah, kita mulai. Jangan menyerah, jadi sekarang itu rambutnya sudah kering. Nah, rambutnya kita belah dua pakai jepitan. Karena apa gampang dicatoknya. Nah, sebenarnya itu sih permasalahan menurut aku, kayak kenapa banyak banget cowok-cowok di Indonesia yang main sama ani-ani ya, padahal nanti ani-ani itu juga kalau dinikahin akhirnya bakalan diselingkuhin lagi sama dia. Karena ya sebenarnya persoalan dari semua perselingkuhan itu ya si cowoknya ini yang kagak sadar diri gitu mah. Kalau budgetnya adalah punya HP Huawei, ya jangan sok-sokan punya Apple misalnya gitu ya. Karena kan Apple harus bayar subscription, harus bayar perawatan, harus bayar protection. Kalau Huawei lu bayar 100.000, mau jatuh dari lantai berapa juga HP lu kuat, ya enggak? Jadi kadang-kadang gitu deh, lebih besar pasak dari tiang. Nah, jadi perempuan, kalian sebelum nikah harus fair-fairan, terus terang bilang. Jangan mau kalian misalnya sebelum menikah sudah punya gaya hidup tertentu, terus gara-gara bucin gitu ya, kalian merendahkan standar hidup kalian. Karena kalau kalian dengan orang yang tidak memahami, tidak menghargai standar hidup kalian atau gaya hidup kalian, nanti ya di mata mereka kalian cuma matre aja gitu, ngertinya. Padahal ya nggak gitu, namanya sudah gaya hidup masa. Kecuali kalau misalnya tiba-tiba kalian sudah biasa kayak princess terus tiba-tiba jatuh miskin, ya itu beda ya. Tapi kalau misalnya kalian sudah sanggup gitu loh untuk membiayai hidup sendiri, ya carilah laki-laki yang mau bertemu di tengah gitu. Jangan yang bergaya seakan-akan laki-laki tapi sebenarnya dalam hati Hello Kitty. Masa kita sama cowok yang bukannya garang malah Hello Kitty, ya enggak? Sama kayak cowok-cowok yang, oh kamu maunya diantar jemput ya kayak princess, ya mohon maaf. Kalau misalnya itu berat buat kamu, ya udah, adios, goodbye, au revoir. As simple as that. Aku jujur pas awal-awal ngedate sama suamiku, aku nggak berpikiran mau serius gitu sama dia. Tapi aku langsung terus terang. Sebelum aku dibawa ke Perancis dengan visa sekolah gitu ya, aku terus terang bilang sama dia, aku sudah menghasilkan duit segini, aku sudah punya gaji segini, aku akan bayar misalnya kayak kebutuhan aku begini, kredit aku segini, kamu gimana, sanggup gak untuk bayar semuanya kalau aku nggak bisa kerja? Nah sebenarnya sih nggak akan jadi solusi ya, karena aku memang orangnya semangat cari kerja. Tapi aku cuma mau lihat gitu gimana reaksinya dia. Dan dia mau. Makanya aku sayang sama dia, karena dia sangat menghargai. Dan akhirnya perempuan kalau menghargai laki-laki, ujung-ujungnya nggak akan kok kita manfaatin laki-laki. Malah kita bakalan, kalau kata orang, di balik laki-laki yang sukses ada istri yang baik. Itu bener loh. Walah guys, aku akan touch up, dan abis itu aku akan make up, dan abis itu kita bakalan tunjukin reveal-nya. Make up-nya agak terlalu merah, tapi lumayan gak ya buat di rumah. Intinya kalau memang kalian senang video sampai video Get Ready With Me sambil kita chit-chat, ngobrol-ngobrol, dan juga aku bakalan menjawab kalau kalian punya pertanyaan atau komentar atau jawaban apapun itu, komen di bawah.
senang dengan YouTube aku atau terasa terinspirasi dengan YouTube aku, monggo di subscribe dan juga share dan juga di like dan juga di save videonya. Nanti aku bakalan bikin video-video baru lainnya. Tapi intinya, apapun menurut kalian, aku merasa pede dengan muka makeup ini. Mungkin blushnya dengan lampu ini terlihat lebih pek. Aku tadi gelap-gelapan gak terlalu kelihatan. Bébé, tu veux venir ici? Tu veux voir? Bien. Ginger Red Dead, nah, oulala. Oh, you don't want Just to... my hand. Bagus. Bagus. Bagus ya. Enak. Apa sih enak? Ya, saya mau makan kamu. Intinya guys, selamat hari Minggu. Semoga hidup kalian semakin bahagia dan semakin senang. Dan semoga channel YouTube aku membuat kalian lebih terinspirasi dan lebih bahagia. Bisu!